halaman 3 garis kedua dari bawah. Faslun furudul ghusli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa an-nasir al-haqqa bil-haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma inni istarda'tuka ma qara'tu ma sami'tu ma hafiztu fardud ilayya inda hajati ilayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa ankum, halaman 3 garis kedua dari bawah. Faslun. Betul itu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini satu fasal. Furudul ghusli isnani. Furudul ghusli isnani. Fardu mandi, wajib mandi itu ada dua. Wajib mandi, fardu mandi itu ada dua. Fardu sama artinya dengan wajib. Wajib sama artinya dengan fardu. Imam Syafi'i tidak membedakan antara kata wajib dan kata fardu. Kata Imam Syafi'i sama, kadarnya pun sama. Kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membedakan antara fardu dengan wajib. Kalau fardu kadarnya lebih tinggi daripada wajib, dan kalau wajib kadarnya lebih rendah. Kalau Imam Syafi'i tidak membedakan antara fardu dengan wajib. Jadi furudul ghusli isnani boleh kita artikan fardu mandi atau wajib mandi. Furudul ghusli isnani, wajib mandi, fardu mandi itu ada dua. Yang dimaksud mandi di sini yaitu mandi wajib, ya, mandi ibadah, bukan mandi adat. Bagaimana yang pernah diterangkan, ada mandi adat, ada mandi ibadat. Kalau mandi adat, adatnya manusia, adatnya orang, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, jika badannya kotor mandi, itu mandi adat, mandi yang biasa, kerjaan yang biasa dilakukan. Sedangkan mandi adat, mandi ibadat, yaitu mandi yang disertai dengan niat, dan mandi itu nilainya ibadah. Ketika kita mandi, kita mendapat pahala. Oleh karena itu wajib diniatkan. Ya, oleh karena itu wajib diniatkan. Itu mandi ibadah. Baik ibadahnya mandinya mandi sunnah atau mandi wajib. Seperti orang yang ingin sholat Jumat. Sunnah ketika itu mandi ibadah. Kenapa? Ketika dia mandi untuk sholat Jumat, dia niatkan nawaitul ghusla li sholatil Jumat. Nawaitul ghusla li sholatil Jumat. Aku niat mandi untuk sholat Jumat. Dia ikhlas tiap malam Jumat ada kegiatan baca Yasin bersama, misalnya pada maghrib sampai isya. Sebelum dia hadir ke mushola untuk baca Yasin, dia mandi di rumah. Ya, sebelum maghrib dia sudah mandi. Nawaitul ghusla li tilawati Yasin, li qiraati Yasin. Aku niat mandi untuk baca Yasin. Maka mandinya itu bernilai ibadah dan dapat pahala. Karena dia mandinya mandi ibadah, maka harus diniatkan. Itu mandi sunnah.
banyak mandi sunnah yang lain. Mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, sholat gerhana, itu ada. Disunahkan mandi terlebih dahulu sebelum sholat. Sedangkan di sini yang dimaksud mandi sini adalah mandi wajib. Apa yang wajib dilakukan ketika dia mandi? Yang pertama andinya. Karena ini mandi wajib dan mandi ibadah wajib diniatkan. Kau mandi untuk apa? Untuk mengangkat hadas besar. Ya, setelah melakukan hubungan suami istri, sang istri dan suami dihukumkan mengandung hadas besar. Maka dia mandi, wajib mandi. Apa yang wajib dilakukan ketika mandi? Nawaitu raf'al hadasil akbar. Aku niat mandi hadas besar. Dan niat itu tempatnya di hati. Namun sebelum hati mengucapkan niat, maka disunahkan berlafaz dengan lafaz niat tersebut. Seperti dia katakan Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu raf'al hadasil akbari mardan lillahi ta'ala, baru hatinya niat. Ketika air sampai di salah satu anggota, baik itu di kepala atau di pundaknya atau di badannya atau di kakinya, itu wajib disertai dibarengi dengan niat. Ya, wajib disertai dibarengi dengan niat. Air sampai ke tubuh kita, hati sudah niat. Aku niat mengangkat hadas yang besar, fardu karena Allah Ta'ala. Seorang perempuan telah selesai haidnya, belum dianggap bersih, belum dianggap suci kalau belum mandi. Dia harus mandi. Mandi setelah selesai haid. Hukumnya wajib. Nawaitu raf'al hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mandi hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Atau perempuan yang sudah selesai nifasnya, ya, dia belum dianggap bersih sebelum dia mandi hadas besar, mandi nifas. Ya, maka dia katakan dalam hatinya, aku niat mengangkat hadas yang besar fardu karena Allah. Jadi kewajiban pertama yang ada dalam mandi hadas besar ini, wajib dia meniatkan mandinya. Seandainya dia tidak niat, dengan air sebanyak apapun, hatta sampai selaut penuh, gak akan bisa dihukumkan bersih. Ya, gak akan terangkat dia punya hadas. Sekalipun airnya sebanyak apapun, kita anggap selautan. Ya, dia mandi sekian banyaknya, sekian lamanya, sampai berendam mungkin berhari-hari, belum dinyatakan bersih kalau tidak ada niat. Makanya kesian kalau orang yang nggak paham, ya, dia nggak ngerti hukum-hukum agama, dia nikah dengan seorang perempuan, ketika dia selesai melakukan hubungan suami istri, mandi aja udah, nggak ada niatnya, ya, nggak ada pelajarannya, nggak ada hukumnya, dia nggak paham. Dirinya selama-lamanya kotor, ya, dirinya selama-lamanya kotor karena hadasnya tidak terangkat. Kenapa? Tidak niat. Mandinya tidak dianggap sah. Oleh karena itu diwajibkan ketika seseorang ingin mandi hadas besar, wajib diniatkan dalam hatinya. Boleh dengan bahasa tertentu. Seandainya dia melakukan hubungan suami istri, dia niat, aku niat mengangkat hadas junub, hadas janabah. Aku niat mengangkat hadas janabah. Janabah hadas yang terjadi karena hubungan suami istri. Atau si perempuan yang telah selesai haidnya, aku niat mandi, atau aku niat mengangkat hadas haid. Aku niat mandi karena mengangkat hadas haid. Atau aku niat mandi karena mengangkat hadas nifas.
artinya ditakhsiskan, dikhususkan. Perempuan yang selesai haidnya dia niat, aku niat mandi karena mengangkat hadas haid. Atau yang selesai nifasnya perempuan, aku niat mandi mengangkat hadas nifas. Atau orang yang selesai melakukan hubungan suami istri menanggung hadas janabah, aku niat mengangkat hadas janabah fardu karena Allah Ta'ala. Boleh kalau mau ditaksiskan, ya. Kalau yang haid niat mandi mengangkat hadas haid, yang nifas niat mengangkat hadas nifas, yang janabah niat mengangkat hadas janabah. Tapi ulama-ulama, ya, yang dimasyhurkan bukan seperti itu. Sekalipun ditaksiskan itu boleh, dikhususkan. Yang punya haid niat mengangkat hadas haid, yang punya nifas niat mengangkat hadas nifas, yang punya hadas janabah niat mengangkat hadas janabah. Itu ditaksiskan, dikhususkan. Yang dimasyhurkan oleh ulama-ulama dengan satu niat bisa untuk semua. Ini lebih fleksibel. Mana niatnya? Itu yang sering kita baca, nawaitu raf'al hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengangkat hadas yang besar. Selama hadas itu besar, terangkat dengan niat itu. Haid hadas besar, nifas hadas besar, janabah hadas besar. Maka dengan satu niat ini bisa digunakan untuk semua jenis hadas besar yang ada. Jadi nggak usah repot-repot ngapalin hadas haid, untuk perempuan hadas nifas, hadas janabah. Dengan dia mengatakan dalam hatinya, aku niat mengangkat hadas besar fardu karena Allah, sudah terangkat, baik itu hadas nifas atau hadas haid atau hadas janabah. Makanya yang lebih masyhur niatnya yang ini. Ya, sampai di kitab-kitab yang dicantumkan niatnya cuma itu. Bahwa itu raf'al hadasil akbar, boleh ditambah an jami'il badani, an jami'il badani, dari seluruh badan. Aku niat mengangkat hadas besar dari sekalian badan, dari seluruh badan, fardu karena Allah Ta'ala. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Aku niat mengangkat hadas yang besar dari seluruh badan, sekalian badan, fardu karena Allah Ta'ala. Jadi untuk orang yang punya hadas janabah bisa pakai niat ini. Untuk perempuan yang selesai haid ingin mandi haid, dia ingin angkat hadas haidnya, bisa pakai niat ini. Untuk orang yang selesai nifas bisa pakai niat ini. Ya, atau sebabnya keluar sperma, sehingga dengan sebab keluarnya mani keluar, maka dihukumkan dia menanggung hadas besar. Maka boleh dia niat dengan niat yang seperti tadi. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardhan lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Kewajiban yang kedua di saat mandi hadas besar, yaitu wa ta'mimul badani bil ma'i, dan meratakan seluruh badan dengan air. Wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan seluruh tubuhnya dengan air. Jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang tertinggal, ya, atau jangan sampai ada yang terhalang. Seperti orang pakai balsem, kan minyak nih, habis diurut, ya, habis diurut, dia punya hadas besar. Ketika ingin mandi hadas besar, dia harus cuci dulu dengan sabun supaya airnya masuk ke dalam tubuh. Kalau masih ada minyaknya, ya, masih ada balsemnya, maka air tidak masuk, terhalang dengan balsem. Atau dia habis ngecat, ada cat di sini, bersihkan dulu catnya. Tidak sah mandinya karena badannya tidak rata, ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? Ada cat. Ya, nah, segala sesuatu yang menjadi penghalang sampainya air ke kulit kita hendaknya dibersihkan terlebih dahulu. Karena kewajiban yang kedua yang dilakukan untuk orang yang mandi hadas besar, ta'mimul badani bil ma'i,
meratakan seluruh badannya dengan air. Ya, beliau perhatikan satu-satu. Jadi nggak sembarangan. Wa ta'mimul badani bil ma'i, dan meratakan seluruh badannya bil ma'i dengan air. Dalam kitab lain dikatakan ya di sana yang lebih besar ditambah satu lagi. Kalau di sini hanya dicantumkan 2, di sana ditambah satu lagi, yaitu ya izalatun najasati, yang ketiga dia harus bersihkan najis-najis terlebih dahulu. Ya, kalau dia punya ada najis-najis bekas kencing atau sebelum mandi dia buang aja, ada najis di mana saja di seluruh tubuhnya, kalau ada najisnya maka hendaknya dibersihkan lebih dahulu. Kalau di sini disebutkan hanya 2 ya, yang wajib dilakukan ketika mandi hadas besar. Yang pertama niat, yang kedua ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badannya dengan air. Yang ketiga nggak dicantumkan di sini. Selesai. Faslun, ini satu pasal. Tidak masalah baru. Syurutul wudu'i asyaratun, syarat-syarat wudu itu ada 10. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka wudunya tidak sah. Syurutul wudu'i asyaratun, syarat-syarat wudu itu ada 10. Yang pertama al-Islam, yaitu Islam. Ya, syarat pertama yang wudu itu ada Islamnya, Muslim. Maka tidak sah berwudu bagi orang yang non Muslim. Kenapa? Tidak ada Islam. Jadi syarat pertama yang ada dalam wudu, yang pertama al-Islam. Maka tidak sah berwudu bagi orang yang tidak ada Islamnya atau non Muslim, orang kafir. Ya, orang non Muslim ketika dia wudu nggak akan dianggap bersih, karena najis yang paling kotor yaitu najis kekufuran. Najis-najis lain bisa dibersihkan dengan dicuci, sekalipun najis yang disebut najis mughallazah. Karena najis ada 3 golongan, ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, ada najis mutawassithah, najis yang pertengahan, ada najis mughallazah, najis yang berat. Ya, 3 ya jenis najis ini semuanya dapat dibersihkan. Sekalipun yang ketiga yang disebut najis mughallazah, yang munculnya dari 2 hewan, yaitu anjing dan babi. Dengan dicuci beberapa kali pun tidak akan bersih, kecuali dengan campur tanah. Ya, dan harus basuhannya dihitung 7 kali basuhan. Salah satunya dari basuhan itu wajib campur tanah. Itu syaratnya seperti itu, untuk menghilangkan atau mengangkat najis yang mughallazah. Jenis apapun najisnya masih dapat dibersihkan dengan air, tapi najis kufur tidak bisa dibersihkan dengan air. Dia harus bersyahadat. Ya, dikatakan al-kafiruna najis. Orang-orang kafir itu dianggap kotor, najis. Bukan najis artinya najis zahiriyah, ya, ada kotoran di badan, tidak, tapi najisnya najis maknawiyah. Ya, Islam menghukumkan dia itu masih kotor. Gak percaya adanya Allah, gak percaya adanya Rasulullah. Ya, dengan terima kalau Allah itu Tuhan, dengan terima kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah.
kecuali ahlul kitab. Kecuali ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang-orang yang berpegang teguh dengan Taurat yang lama yang asli dan Injil yang asli. Disebut dalam Quran mereka itu adalah ahlul kitab. Apa bedanya? Ya, Injil yang lama dengan Injil yang baru. Apa bedanya Taurat yang lama dengan Taurat yang baru? Taurat yang lama disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Dalam Injil yang lama disebutkan ya Nabi Muhammad SAW. Nama Nabi Muhammad di dalam Taurat dan di dalam Injil disebut Ahmad. Ya, di Taurat disebut Ahmad, di Injil disebut Ahmad. Di Quran ada dua-duanya, ada Ahmad, ada Muhammad. Dalam kitab Nabi Daud Zabur, nama Nabi Muhammad disebut dengan Ahyad. Ahyad, Ahmad, Muhammad, dia juga. Ya, ketika kita buka Injil yang lama, itu ada sebutan Ahmad. Ketika kita buka Taurat yang lama yang asli, disebutkan itu nama Nabi dengan kata Ahmad. Dalam Al-Quran dikatakan wa izqala Isa bin Maryam, ketika Nabi Isa berkata kepada Nabi Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, inni rasulun ilaikum, sesungguhnya kata Nabi Isa, aku itu utusan buat kalian. Ya, inni rasulun ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Ya. Kemudian inni rasulun ilaikum musaddiqan lima baina yadaykum, aku membenarkan dengan kitab-kitab yang ada di tangan kalian. Minat Taurat wal Injil, daripada kitab Taurat dan kitab Injil. Ini Quran ini. Wa musaddiqan bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku membenarkan dengan seorang nabi akhir zaman yang akan datang yang namanya Ahmad. Itu disebut di Injil yang lama dan disebut di Taurat yang lama. Mereka beriman, ya, karena yang mengatakan ya nabi mereka Nabi Isa, mereka beriman. Nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Nanti akan di Taurat juga begitu. Nanti akan datang seorang nabi yang namanya Ahmad. Nah, karena mereka percaya dengan Injil yang lama, ya akan datangnya seorang nabi yang namanya Ahmad, maka disebut dia ahlul kitab. Kita boleh nikah dengan ahlul kitab. Kenapa? Keimanannya sama. Dia percaya dengan Allah, dia percaya dengan Nabi Muhammad. Kita percaya dengan Allah, kita percaya dengan Nabi Muhammad. Kita percaya dengan Nabi Isa, dia juga percaya dengan Nabi Isa. Boleh kita nikah dengan ahlul kitab. Boleh kita makan makanan sembelihan ahlul kitab. Boleh kita makan makanan yang dibuat oleh ahlul kitab. Tapi kalau bukan ahlul kitab, tidak boleh kita makan sembelihan. Kenapa? Dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena syaratnya seseorang menjadi muslim harus bersyahadat. Pertama syahadat untuk Allah, yang kedua syahadat untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersaksi, bersyahadat itu bersaksi, meyakinkan bahwasanya benar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu utusan Allah. Dan di Injil yang lama nggak ada, di Taurat yang lama nggak ada, dihapus, diganti, sampai naskahnya saja ada 4. Ada Injil Matius, ada Injil Barnabas, ada Injil Yohanes, dan ada Injil Lukas. Kalau Quran berapa naskahnya? 1. Quran berapa? 1. Dan negara manapun tetap tidak ada berubah. Tapi kalau kitab-kitab selain Al-Quran, ya, mungkin di Indonesia bahasa Indonesia, di Jepang bahasa Jepang, di Barat bahasa Inggris misalnya, di Amerika bahasa Inggris, berubah-ubah. Di Arab bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Mereka pun menyebut Tuhannya bukan Allah tapi Allah. Di Mesir itu, ya,
pendeta-pendetanya. Kalau antum kurang paham, Injil ini bahasa Arab, boleh juga di kitab. Injilnya dengan bahasa dan ketika mereka mendedakan lagu-lagu keagamaan dengan lirik-lirik bahasa Arab, ya, saya ditiru anak hadroh, makanya sholawatan, jatuhnya lagu-lagu keagamaan mereka itu. Kalau di sini dengan nada-nada yang sesuai berlaku di negara masing-masing. Kalau di Arab, liriknya dengan bahasa Arab, nada-nadanya bahasa dengan nada Arab semuanya. Sampai sekarang ini di tiap-tiap ya, gereja-gereja diajarkan 4 bahasa. Di Glodok, daerah-daerah kota itu ada gereja tertulis, saya pernah baca. Itu diajarkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang, yang terakhir bahasa Arab. Ada dicantumkan di situ. Ya, bahasa Arab. Injil itu bahasa Arab. Ada kitab tafsir. Jadi syarat yang pertama al-Islam. Maka tidak sah orang berwudu yang bukan Islam. Dan ini berlaku bukan hanya dalam wudu saja, dalam sholat juga begitu. Syaratnya harus Islam. Haji juga begitu. Semua bentuk-bentuk ibadah Islam ini syarat utamanya adalah Islam. Wa tamyiz, yang kedua, sudah tamyiz, seorang anak ini sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Ini anak sudah bisa membedakan. Ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, ya, apa tanda-tanda seorang anak tamyiz? Maka Nabi mengatakan, iza akala binafsihi wa syariba binafsihi wa stanja binafsihi fahuwa mumayyiz. Apabila seorang anak sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, kemudian sudah bisa istinja sendiri, cebok sendiri, kata Nabi, fahuwa mumayyiz, dia sudah tamyiz. Ukurannya Nabi katakan seperti itu. Ya, apabila seorang anak bisa makan sendiri, kan ada anak yang masih disuapin, kalau makan sendiri berantakan, ya, minum juga masih bleber-bleberan, ngambil masih dilayani, nggak tahu, ya. Apalagi urusan buang hajat, ada yang kalau mau buang hajat panggil mamanya, WC, ya. Ini anak belum tamyiz. Jadi apabila ingin mengetahui anak itu sudah masuk di masa tamyiz, Nabi kasih gambaran apabila anak ini sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, dan sudah bisa istinja sendiri, cebok sendiri, maka anak itu sudah tamyiz. Masa tamyiz masa sebelum balik. Kebanyakan masa-masa tamyiz ini di umur-umur 7 tahun. Ya, kebanyakan. Tapi ada yang 5 tahun sudah tamyiz, cerdas nih anak. Yang 6 tahun sudah tamyiz. Ya, banyak anak-anak yang cerdas. Nah, jangan bingung kalau punya anak nakal, itu anak cerdas. Ya, kalau punya anak nakal jangan bingung. Anak saya nakal banget, pengen tahu ini, pengen tahu itu. Anak cerdas begitu. Ada anak yang ngomong aja, nggak cerdas ya. Bandar ini anak luar biasa, serba pengen tahu, serba pengen nyoba. Bapaknya nggak sanggup minta air ke kiai, habis dimintain air bukan makin nakal. Saya kiai salah baca kali. Salah baca doang kiai.
anak saya makin nakal, tambah kecerdasan. Ya, ya anak pengen serba tahu, pengen tahu ini, pengen tahu itu anak cerdas. Jadi ukuran tamyiz itu dalam tanda-tanda lain dikatakan apabila ya'rifu shimalahu an yamini, seorang anak apabila telah tahu mana kanan dan mana kiri, ya maka itu anak sudah tamyiz. Nah, mana tangan kanan diangkat kanan, tangan kirimu mana, nah kiri diangkat, kuping kanan cepat, kuping kiri cepat. Ya. Mana kanan tangan kuping kanan kamu mana kiri. Bapak ini bilang, ini tangan kanan diangkat ke kiri, bilang tangan kiri diangkat ke kanan. Berarti belum ibadahnya belum besar. Ibadahnya belum sah, wudhunya belum sah. Minimal sahnya seorang berwudhu itu sudah masuk di masa tamyiz. Kalau sudah tamyiz, jangan wudhu azannya sah. Azan anak kecil ini udah tamyiz, azan sah boleh. Seandainya dia hafiz Quran, banyak nih anak sekarang yang sudah hafiz Quran. Ya taruh hafiz juz amadah, surat-surat pendek, pinter bacanya, makhrajnya baik, bagus. Ya, boleh jadi imam dia. Kalau sudah menguasai bacaan-bacaan sholat, sah jadi imam. Jangankan imam, jadi khatib. Kan juga ada yang mubalik cilik. Ya, kalau memang dia pandai, betul-betul pandai, dan dia sudah lewat masa tamyiz atau pas dalam masa-masa tamyiz, boleh dia wudu, boleh dia azan, boleh dia menjadi imam, sekaligus boleh dia menjadi khatib. Dan kalau bicara boleh, tapi bicara pantas, nggak pantas. Masa bocah nasihatin orang tua. Ya. Jadi apabila seorang anak sudah masuk masa tamyiz, maka ibadahnya sah, termasuk wudhunya sah. Hanya menjadi syarat. Syarat yang kedua yang menunjang sahnya wudhu yaitu at-tamyiz. Ini anak sudah masuk dalam masa tamyiz. Sembahyang wajib kan buat dia? Belum. Ya, belum. Wudu wajib nggak buat dia? Belum. Ya. Apabila sudah baligh baru ibadah ini baru diwajibkan kepada seseorang. Apabila sudah masuk masa baligh ibadah, tapi ilmu nggak nunggu balik. Kalau ilmu nggak pakai nunggu tamyiz. Tapi bersabda utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu mulai kau dalam buayan ibu, bayi yang masih merah, bayi yang masih kecil, sudah ada perintah untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Ya, minal mahdi ilal lahdi, sampai dia ngelahap baru selesai menuntut ilmu. Tidak dibatasi dengan S1, S2, S3, profesor, doktor, belum selesai. Belum, kewajiban menuntut ilmu belum selesai kalau belum meninggal dunia. Nabi 23 tahun dapat ilmu melalui Sayyidina Jibril alaihissalam. Selama 23 tahun terus datang mati sampai selesai Nabi. Sehingga kalau satu saat malaikat Jibril tidak turun membawa wahyu, satu hari saja malaikat Jibril tidak membawa wahyu dari Allah, Nabi bilang iza marra bi yaumun, apabila berlalu satu hari, walam astafid bihi ilman, di hari itu aku tidak mendapat faedah ilmu, tidak ada satu ilmu pun yang masuk untuk diriku, ya. Membaca kami umur, aku anggap itu bukan umur aku. Jadi kalau satu hari tidak datang wahyu, tidak dapat ilmu, Nabi bilang
ini hari tidak ada berkah. Nabi tiap hari, satu hari nggak dapat ilmu, dia bilang tidak ada berkah. Kita seminggu sekali, sebulan bolosnya 3 kali, nanti ngaji sebulan sakit lagi nggak ngaji dah. Tidak ada pahala yang bisa menandingi pahala orang duduk mengaji. Tidak ada. Sampai Nabi kasih gambaran. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi. Dudukmu satu saat saja, 1 jam saja. Fi majlisil ilmi, di majlis taklim. Harus dibedakan majlis ilmu yang bagaimana, yang diajarkan di dalamnya hukum-hukum tentang halal, haram, ibadah, itu majlis ilmu. Ada lagi majlis riwayat, cuma cerita, ceramah, fadilah. Ya. Dulu suka saatan fi majlisil ilmi, dudukmu 1 jam saja di majlis ilmu. La tamussu qalaman wa la taktubu harfan, engkau tidak bawa pena dan tidak taktubu harfan, tidak mencatat. Orang yang ngaji begini dibilang ngajinya cimping, ngaji nguping. Masih bagus, ada hadisnya ngaji nguping. Ya. Khairun maka min ibadati alfi rakaatin sunnatan. Nah, dudukmu 1 saat saja, 1 jam saja di majlis ilmu, engkau tidak membawa pena, engkau tidak mencatat, ya itu akan jauh lebih baik timbang ibadah sunnahmu sebanyak 1000 rakaat. Di sini ada yang bisa 1000 rakaat, raweh di melintir, 1000 rakaat. Masih lebih besar orang duduk ngaji 1 jam. Karena dengan sebab duduk ngaji, yang tadinya ibadahnya tidak sah dapat ilmu jadi sah. Yang tadinya wuduknya tidak sah dapat ilmu jadi sah. Yang tadi mandi hadas besar tidak sah dapat ilmu jadi sah. Dan tidak ada hal itu dalam ibadah 1000 rakaat. Dengan 1000 rakaat dia tidak bisa mengesahkan mandi hadas besar. 1000 rakaat tidak bisa mengesahkan wuduk. 1000 rakaat tidak bisa mengesahkan mandi hadas besar kita. Tidak ada hal itu dalam ibadah, yang ada dalam menuntut. Makanya kadarnya lebih besar ya, orang yang duduk di majelis ilmu ketimbang orang yang ibadah 1000 rakaat. Ya, itu kalau sanggup 1000 rakaat. Ya. Yang mampu adalah cucu daripada Rasulullah SAW yang disebut Sayyidina Ali Zainal Abidin, putra daripada Sayyidina Husain bin Ali. Salah satu putranya bernama Ali Zainal Abidin. Dia disebut dengan As-Sajjad, ya, julukannya As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Ali Zainal Abidin, orang yang banyak sujud. Tiap malam sembahyangnya 500 rakaat. Ya. Beda tipis sama kita. Sampai dinamakan Ali Zainal Abidin, Ali yang menjadi hiasan ahli-ahli ibadah. Seakan-akan ahli-ahli ibadah tidak akan menjadi indah tanpa adanya Ali. Ya, karena dia sujudnya tiap malam sebanyak 500 rakaat. Ali Zainal Abidin As-Sajjad, tak sembarangan. Kita malam 2 rakaat itu berat. Kalian tengah malam mendusin mau bayar kencing doang, balik lagi tidur. Ya. Jadi yang kedua adalah terbiz. Dan yang ketiga, syarat yang ketiga, wan naqau anil haidi wan nifas. Sahnya wudu itu, ini khusus buat perempuan, an naqau anil haidi wan nifas, kalau sudah bersih daripada haid dan
nifas. Selama dia masih haid, seberapa banyak dia wudhu tidak akan sah. Selama dia masih nifas, seberapa banyak dia wudhu tidak akan sah. Nah, kenapa? Belum bersih daripada haidnya dan belum bersih daripada nifasnya. Syarat yang ketiga ini khusus untuk perempuan, an-naqau anil haidi, bersih daripada haid dan bersih daripada nifas. Ya. Kalau dia masih kotor, masih belum habis masa haidnya, dia wudhu tidak akan sah. Jadi syaratnya untuk perempuan ini menjadi sah wudhunya dengan syarat bahwasanya dia telah bersih daripada haidnya dan telah bersih daripada nifasnya. Wa amma yang nahu, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Nanti yang ketiga, al-naqau al-hadid belum selesai. Nanti minggu depan baru dilanjutkan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tanqina biha hayatan thayyibah wa idza tawaffaitana